Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Palu TV dimanapun Anda berada. Berjumpa dalam Nuapa Kareba edisi 25 Maret 2014. Sejumlah peristiwa Kota Palu telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Kartika Kumalasari, inilah Nuapa Kareba selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke berita pertama. Dua anak Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan dan Yapto Suryo Saputra Bantilan langsung berpelukan sesaat setelah divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala. Kedua anak Bupati Toli-Toli HM Saleh Bantilan itu didakwa melakukan tindak pidana pemilu oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala. Berikut berita selengkapnya. Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari ketentuannya. Dua kesengajaan sebagai kepastian akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya. Minimal bahwa berdasarkan fakta memiliki kesengajaan sebagai perkara. Minimal bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah teras. Menimbang terhadap bukti-bukti lain yang dan selebihnya oleh karena dipandang tidak cukup dan harmoni Poro diperintahkan di T1 2.1 surat dan 3 maka sudah sepatutnya tetap terlambat dalam berkas perkara. Mengingat permasalahan dan kamu acara pidana peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun atau memberikan uang atau materi. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala Agung Sulistyo, Effendi Kadengkang dan Denny Lipu menegaskan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu, membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan, sekaligus membebankan biaya perkara kepada negara. Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan agar barang bukti berupa uang sebesar 1,5 juta rupiah diberikan kepada gereja yang sebelumnya menerima dana tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian bantuan kepada 8 gereja dan 2 masjid di Kecamatan Kulawi bukanlah sebagai bantuan kepada peserta kampanye. Sementara itu, penasihat hukum kedua terdakwa, Muslim Mamulai, mengatakan sejak awal dirinya yakin kliennya akan bebas karena unsur-unsur dalam pasal 301 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Selain itu, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda masing-masing 5 juta rupiah, sekaligus membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Jadi, tinggal tergantung saja upaya hukum apakah dia menggunakan dalam waktu 3 hari ini, kan waktunya akan terbatas. Saya kira dari kami kami menerima putusan itu. Iya. Unsur yang disangkakan juga? Ya, unsur yang disangkakannya memang tidak terbukti. Tidak ada ajakan juga dari kedua klien Bapak? 301, sebagaimana dalam pembelaan kami kan itu. Seperti itu jelas. Karena putusan akhir terhadap perkara pemilu itu kan ada di pengadilan tinggi. Muhammad Sarfin, Palu TV, Nompato Lele. Sejak 1 bulan terakhir, harga bahan pokok di pasar tradisional menurun sangat signifikan, terutama tomat. Harga tomat di pasar Masomba saat ini hanya Rp2.000 per kilonya. Sementara harga cabai rawit justru melambung tinggi. Sejak 1 bulan lalu, harga tomat di pasaran menurun drastis. Hal ini diakibatkan pasokan yang dikirim ke pasaran tertunda. Salah satu pedagang sayuran di Masomba, Hasni, mengatakan harga tomat sekarang ini turun hingga Rp2.000 per kilonya dari harga sebelumnya Rp8.000 per kilo. Iya, sampai berapa yang 1.000 per kilo. Terlalu banyak sekali, barangkali tidak ada pengiriman. Ada pasokan dari luar. Itu saja yang makan. Ada lembunya. Sekarang 1.000 sekarang. Meskipun harga tomat turun, namun menurutnya tidak mempengaruhi omset penjualan. Dari pantauan Palu TV di lapangan, untuk bahan pokok cabai rawit melonjak naik hingga mencapai Rp100.000 per kilo dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilo. Nita Ardi, Miswar Palangitan, Palu TV, Nompato Lele. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 1.171 surat suara ditemukan rusak oleh Divisi Keuangan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. Surat suara yang rusak tersebut akan segera dikembalikan ke KPU Pusat untuk mendapatkan gantinya. Sebanyak 2.171 lembar kertas surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPD dinyatakan rusak oleh Divisi Keuangan dan Logistik Komisi Penyelenggara Pemilu Kota Palu.
Divisi Keuangan dan Logistik KPU Kota Agus Salim Wahid menyatakan jumlah surat suara yang rusak diakumulasi setelah penyortiran selesai. Yang rusak DPD, jenis surat suara DPD itu klaim kerusakan berdasarkan SK 240 1849. Ya. Kemudian untuk surat suara DPRD provinsi 843, jadi total keseluruhan 2.692. Kalau surat suara yang rusak itu Pak, apakah mau dikembalikan ulang atau disimpan di sini, bagaimana nih? Ya, sampai sekarang belum ada payung hukum yang mengatur tentang itu. Jadi surat suara yang rusak dan ada yang kelebihan itu bersama dengan pengawas akan menandatangani berbicara, kemudian diserahkan ke kepolisian untuk diamankan seperti itu. Ya. Tapi sudah Pak? Belum, ya karena kami belum melakukan penyampulan. Jadi nanti begitu pengapakan logistik, surat suara disampul, semua kekurangan dan kelebihan tadi itu kami akan kumpul, kemudian buatkan berbicara, kemudian diserahkan ke kepolisian. Lanjut Agus Salim terkait surat suara yang rusak, pihaknya akan menyurati KPU Pusat untuk segera menggantinya. Hingga saat ini, surat suara rusak baru dikumpulkan dan dibuatkan berita acara untuk dikembalikan ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Surat suara calon anggota DPR RI berdasarkan hasil sortir sebanyak 247.025 lembar, kertas surat suara dalam kondisi baik sebanyak 246.985 lembar, dan rusak sebanyak 40 lembar. Nita Ardi, Mizwar Planitan, Palu TV, Nompato Lele. Para pengacara dari Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI Sulawesi Tengah hari ini dilantik dan diambil sumpahnya. Acara pelantikan ini dipimpin langsung oleh Iputu Widya selaku Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Para pengacara dari Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI se-Sulawesi Tengah hari ini dilantik dan diambil sumpahnya. Acara pelantikan ini dipimpin langsung oleh Iputu Widya selaku Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan itu, Iputu Widya menyampaikan pengambilan sumpah dan janji ini sangatlah sakral, dikarenakan pada prinsipnya advokat ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat dapat menjalankan tugas profesinya. Yang cukup sakral, yaitu pengambilan sumpah atau janji advokat sewilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat dapat menjalankan tugas profesinya adalah juga demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat, terutama pencari keadilan. 35 advokat dilantik dan dikukuhkan. Pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini dilakukan di Hotel Santika Palu. Para advokat diambil sumpah berdasarkan agama yang dianut masing-masing. Rahmat Dhani, Palu TV, Nompato Lele. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Perubahan nama bandara menjadi Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Al Jufri. Syukuran pun digelar di kediaman Habib Salim Segaf Al Jufri Senin malam kemarin. Keluarga besar Al Jufri menggelar syukuran nama Bandara Mutiara Palu menjadi Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Penggunaan nama Sis Al Jufri pada bandara menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Pemakaian nama Sis Al Jufri pada bandara tersebut telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak keluarga yang diwakili oleh Habib Salim Segaf Al Jufri dalam bentuk surat persetujuan dari pihak keluarga pada tanggal 16 November 2013. Sebelumnya perubahan nama Bandara Mutiara diusulkan pemerintah Kota Palu pada 18 Juli 2013 dan mendapat rekomendasi provinsi pada 22 November 2013. Perubahan ini akhirnya ditetapkan tanggal 28 Februari 2014.
Salinannya ditandatangani oleh Umar Aris, Kepala Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Syukuran yang digelar oleh keluarga besar Al-Jufri juga dihadiri sejumlah kepala daerah seperti Wakil Gubernur, Wali Kota Palu, Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Bupati Sigi, serta pejabat lainnya. Tika Kumala, Palu TV, Nompatolele. Ya pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Nuapa Kareba edisi 25 Maret 2014. Jangan lupa saksikan terus Nuapa Kareba setiap harinya pukul 18.30 hanya di Palu TV. Akhirnya saya Kartika Kumalasari beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.